terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam suasana kebangsaan ya yang bersyukur, proses hajatan keagamaan, hajatan keislaman, hajatan perhajian itu sudah dimulai dan sampai saat ini alhamdulillah sangat lancar. Ini ada dua hal, pertama karena maunahnya Allah, yang juga karena kesiapan dari seluruh stakeholder yang menjadi pelaksana, Kementerian Agama dan seluruh yang terkait di dalamnya. Insya Allah kita berdoa menunaikan ibadah haji dan keluarga-keluarga kita yang berhaji tahun ini pergi dengan selamat, kembali juga dengan selamat. Yang paling penting, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kembali dengan membawa nilai haji mabrur insya Allah. Pemirsa sekalian, siapapun kaum muslimin itu mendambakan agar keislamannya itu sempurna, mampu menunaikan 5 rukun Islam itu dengan baik. Nah, misalnya sholat, alhamdulillah kita sudah bagus sholatnya, yang diawali dengan syahadatain karena syahadat kita juga bagus. Kemudian menunaikan puasa, apalagi kita baru saja selesai dari Ramadan. Ini alhamdulillah sudah 3 rukun Islam yang diamalkan dengan baik. Juga sudah ada zakat, minimal zakat fitrah ditambah infak. Alhamdulillahnya begitu nyaman, begitu kita nikmat, begitu bersyukur kepada Allah. Tinggal satu, yakni rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji ini gampang-gampang susah. Dia berlaku hukum bahwa siapa yang dipanggil oleh Allah itu yang pergi haji. Apalagi di tengah antrian, waiting list kita itu di atas 20 tahun untuk bisa kena giliran. Nah, ada hal-hal yang bagus kita ilmui, kita fahami sambil mengikuti proses-proses itu. Pagi hari ini saya akan mencoba menggambarkan ya, ada istilah badal haji itu. Ini mungkin sebenarnya kita tidak mau badal haji itu. Karena badal haji maksudnya adalah, ini ta'rifnya dulu ini. Badal haji adalah badulul haji. Badulun itu artinya ganti. Badala yabdilu badilan badilun mabdulun. Kita akan mengenal dua istilah nantinya. Apa itu? Artinya proses pelaksanaan ibadah haji seseorang diwakili oleh orang lain. Itu namanya badal haji. Ingat saja kuncinya, badal itu ganti.
substitution, pergantian pemain bola itu diganti berarti tetap laku itu permainan. Orangnya sudah bukan dia, sudah bukan nomor 10 misalnya. Itu badal namanya itu. Nah, dalam ibadah haji ini dikenal karena boleh. Pertanyaannya kemudian, hal-hal apa yang menyebabkan terjadi badal haji ini, pergantian pelaku ini? Jadi saya kasih ilustrasi begini pemirsa sekalian. Seseorang waktu sehat-sehat usia 40 tahun mendaftar haji. Ada rezekinya. Sudah siap saat itu. Tapi kan tidak langsung. Karena reguler itu saya katakan tadi di atas 20 tahun. Bahkan kalau Sulawesi Selatan itu 34 tahun. Itu Sulsel. Se-Indonesia itu rata-rata 20 sekian tahun. Tapi kalau khusus Sulsel, karena sejahtera ini masyarakatnya kita, itu 30 tahunan. Mendaftar usia 40 tahun, belum bisa berangkat. Mau mencoba pindah ke travel atau KBIH. Orang bilang haji plus. Memang plus itu. Memang berkurang waktunya tapi juga sudah hampir tidak ada yang di bawah 5 tahun. Akhirnya, nah ini ilustrasi dulu pemirsa sekalian. Akhirnya dia sakit. Sakitnya makin bertambah. Ini kan Allah ini, kita serahkan kepada Allah. Nah, orang yang pertama bisa dibadal hajikan adalah orang yang sudah memenuhi syarat finansialnya, dia sudah mendaftar dan nomor porsinya sudah ada. Intinya mampu untuk melunasi. Tiba-tiba sakit. Tiba gilirannya pergi haji. Bagi dia bisa mendapatkan solusi, dia melakukan cara digantikan oleh orang lain. Orang lain ini siapa? Yang penting, ya karena dia tidak bisa, boleh keluarganya, boleh juga orang lain. Kita lanjutkan elaborasinya setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, jadi badal haji ini, saya ulang sedikit, proses pelaksanaan ibadah haji yang orang yang pertama mampu istitoah finansial itu, ya, berhalangan, maka bisa dilakukan oleh orang lain, tentu lebih utama dilakukan oleh keluarga dekatnya, anaknya kah,
saudaranya kah, tinggal di keluarga yang mengaturnya. Nanti kita sampaikan. Itu yang pertama. Orang yang sudah mampu sakit. Di atasnya lagi. Dia pegawai negeri. Menjelang pensiun, usia 58 tahun mendaftar. Namanya pensiun secara sunnatullah. Usia dan ketegaran fisik kita itu pasti makin menurun. Tentu tidak semuanya. Mendaftar usia 58 tahun. Waiting list-nya 20 tahun. Artinya usia 70 tahun nanti itu sangat diharapkan sehat. Tapi misal ini, naudzubillah ya, kita tentu berdoa kita sehat terus. Usia 70 tahun pada saatnya ia kena giliran untuk berangkat haji, sakit. Tidak ada harapan untuk bisa, menurut dokter nih, bukan tidak diinginkan, beda. Kita tetap inginkan berangkatkan haji ibu bapak kita itu misalnya. Tapi menurut dokter dan kesanggupan dia sudah menyerah. Ini juga boleh dibadalkan. Ini satu kelas ini, satu ruangan ini antara yang berhalangan sakit tadi masih muda, tapi juga sudah uzur sekali. Lalu yang memang sudah tua yang makin sulit diharapkan kesehatannya. Caranya adalah pahala hajinya dia dapat, tapi fisiknya digantikan oleh orang lain. Itu. Yang kedua, yang lebih parah nih. Naudzubillah. Tapi pahalanya Allah sudah kasihkan. Seseorang sungguh-sungguh mau menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima ini. Dia menabung, bahkan dia cepat-cepat mendaftar, begitu sampai 26 juta uangnya dapat nomor porsi. Menunggulah dia sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggal sebelum sempat berhaji. Ini juga dibadal hajikan. Nah, yang menjadi ramai pemirsa sekalian adalah dua hal. Pahalanya dikasihkan, didapatkan oleh, itu maha pengasih penyayangnya Allah. Jadi Allah itu sebagai musyri', sebagai pembuat syariat, itu memberikan balasan kepada orang yang sudah berniat. Apalagi ya, ini harus difaham nih. Orang yang berniat sungguh-sungguh melaksanakan haji, tapi ada halangan tadi. Kalau di Indonesia waiting list-nya tadi yang panjang itu. Allah kasih banyak nilai yang sama dengan haji. Misalnya, ibadah Jumat yang tidak pernah putus, nilainya sama dengan haji. Nah, ini juga penegasan. Jangan terlalu memaksakan haji, padahal ibadah-ibadah utamanya misalnya Jumatnya bolong-bolong. Itu. Ini yang berikutnya. Apa yang didapat dari haji itu? Ampunan dosa pasti. Allah katakan, jangankan haji, umrah saja, al-umratu ilal umrah, satu umrah ke umrah berikutnya diampuni oleh Allah. Itu. Bahkan Jumat ke Jumat berikutnya juga diampuni oleh, ini segi pahala. Tapi kita tidak bahas yang ini dulu. Yang kita bahas adalah badal hajinya. Jadi orang yang dibadalkan adalah orang yang mampu, sudah on proses, orang bilang, sudah mendaftar dan ada nomor porsi, hanya saja ada kendala pada proses sebelum dia sampai, sakit, apalagi kalau meninggal, dilaksanakan badal hajinya. Nah, sekarang yang ramai kita bicarakan adalah siapa yang utama membadalkan dan bagaimana syaratnya. Syaratnya adalah tentu yang tahu seluk-beluk haji. Harus dipilih. Misal, keluarga saya ini tidak ada yang pintar melaksanakan ibadah haji, tapi orang lain yang memang pernah kuliah di Makkah, atau di Mesir, atau di Madinah. Tapi dia orang lain, boleh. Nah, ada persyaratannya pemirsa sekalian. Persyaratannya adalah orang yang menggantikan seseorang itu melakukan
proses perhajian, berangkatnya, tawafnya, sa'inya, wukufnya, mabitnya di Musdalifah dan di Mina, orang lain yang segar bugar. Ya, syarat pokoknya adalah pada saat yang bersangkutan juga sudah haji. Misalnya, ada orang, dia mendaftar dengan ibunya. Ibunya lansia, pada akhirnya dipanggil oleh Allah. Tidak boleh menjadi dia bilang, saya mau, karena saya juga mau haji, nanti saya niatkan. Ulama sepakat tidak boleh. Karena yang dihitung haji itu adalah 1 kali dalam 1 periode. Kalau mau misalnya melaksanakannya, berdoalah. Berhaji lagi pada periode berikutnya, tapi pilih. Berhaji dulu sendiri, lalu tahun berikutnya badalkan orang yang kerabat kita itu. Tapi kalau lebih mampu, bisa lagi. Misalnya begini, contoh kasusnya saja. Seorang ibu mendaftar sama anak perempuannya. Sampai masa hajinya, sang ibu tidak bisa, apalagi kalau meninggal. Maka sang anak yang perempuan tadi bisa mencari pendamping yang menguasai seluk-beluk haji, yang pendampingnya membantu dianya menuntung ibadah haji, ada namanya mahram, lalu posisinya menggantikan ibu dari yang perempuan tadi yang berangkat haji. Boleh demikian posisinya. Penekanannya adalah yang boleh melakukan pengganti haji itu adalah orang yang sudah haji sendiri. Tidak boleh orang yang belum haji tapi memang sudah mendaftar lalu dia juga menghajikan orang tertentu. Nah, ini pemirsa sekalian. Ini sepakat ulama ya, ada kecualinya. Kalau imam mazhab 4 sepakat itu pada bolehnya badal haji. Bolehnya secara umum. Tapi Imam Malik kemudian sedikit lebih tegas. Maksudnya tegas, bukan tunjuk mempersempit, mungkin bahasa saya yang harus baik. Membatasi lah kira-kira. Bahwa yang boleh dibadal hajikan kalau orang meninggal. Tidak semuanya. Yang boleh yang mana? Kalau menurut Imam Malik ini, hanya orang, mohon maaf pemirsa sekalian, orang yang sudah mendaftar haji, orang yang mampu, lalu mengalami sakit. Sebelum sakit, dia berwasiat. Ini catat ini. Dia berwasiat kepada keluarganya, wahai anakku, saya ini sakit, kayaknya sudah sulit. Mohon hajikan saya. Apa yang saya sudah tabung itu sudah ada modal saya simpankan sekian. Mudah-mudahan masih ada warisan saya ke kamu nanti, mendaftarlah juga haji. Maka wajib dilakukan haji kepada almarhum atau almarhumah, dibadalkan menurut Imam Malik. Kalau imam mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu pokoknya bukan hanya yang berwasiat, tetap boleh dibadal hajikan. Ini hukum badal haji. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, indahnya Islam itu selalu ada jalan keluar kalau ada hal-hal yang kemudian berubah dari proses. Yang wajib haji itu kan setiap individu karena rukun Islam. Tapi ada hukum Allah yang lebih pasti, kesehatan seseorang. Itu dari Allah, tidak bisa dirubah itu. Itu juga harus menyadarkan bahwa betapa pentingnya kesehatan dalam hal ibadah. Bagi yang kekinian, boleh di-manage ini. Daftar memang anak tak masih muda. Untuk haji karena boleh jadi ke depannya jauh lebih panjang. Supaya tidak sakit sehingga tidak dibadalkan. Itu juga maknanya. Nah, Islam membolehkan badal haji kalau terjadi dua hal. Sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, apalagi kalau ini sudah mendaftar tapi wafat sebelum berhaji. Apalagi berwasiat. Seperti tadi saya uraikan. Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali membolehkan siapapun yang terhalang melaksanakan ibadah haji padahal dia istita'ah, terutama dari finansial utamanya, maka boleh dibadalkan. Badalnya adalah memberikan biaya perjalanan kepada orang lain. Mudah-mudahan rezekinya lebih longgar lagi. Nah, yang menarik pemirsa sekalian, kan hukumnya tadi adalah satu haji, satu yang dibadal hajikan dalam satu periode perhajian. Masa pelaksanaan ibadah haji dan harus yang sudah haji. Nah, bagaimana kalau perhajian ini agar murah? Kan kalau berangkat dari Indonesia pesawatnya itu luar biasa mahal. Boleh jadi kita mengikut kepada Imam Malik tadi. Wah, ibadah haji 93 juta totalnya. Dikurangi uang pendaftaran 25. Karena itu begitu tuh jemaah sekalian. Total pelaksanaan ibadah haji itu minimal 90 sekian juta per orang. Nah, dikurangi oleh pendaftaran kita 25. Kan sisa 70-an. Dikurangi lagi dengan apa yang disubsidi oleh pemerintah ini yang lebih besar. Sekitar 30 juta. Maka tinggal membayar 30-an juta seseorang. Ada lagi uang living cost, biayanya. Maka orang kalau berangkat haji tahun ini, hitungan perhajinya itu 90 sekian juta, dikurangi pendaftaran awal, dikurangi oleh subsidi, dan pengembalian biaya perhajian itu segala tetek bengeknya. Maka tinggal melunasi sekitar ada yang 18 juta lebih atau 20-an juta. Wah, dihitung. Kalau dibiayai semua, wah berarti tidak mampu. Maka inilah yang diantisipasi oleh Imam Malik bahwa hanya yang berwasiat yang wajib dibadal hajikan. Kan dia meninggal. Tidak wajib lagi bagi yang lain menghajikan. Itu Imam Malik di situ itu penegasannya. Ini agar orang yang badal haji nanti tidak main-main. Itu penegasannya pemirsa sekalian. Kan Imam Malik tuh saya katakan tadi sedikit lebih tegas gitu. Tidak membuka peluang orang ambil celah di dalamnya. Kalau dia sakit berarti kurang istita'ah. Apalagi kalau dia meninggal, kan tidak wajib haji. Ya kecuali yang berwasiat tadi. Makanya itu wasiat tidak boleh sembarang. Kita mau berwasiat kepada anak,
lihat juga kondisi ekonomi kita. Yang diwarisi oleh anak, oh aduh mampu nih. Saya bisnisnya sekian, ada untuk saya, masih ada untuk anak saya, boleh pesan untuk badal haji. Nah pemirsa sekalian, kita persingkat ini. Jadi badal haji itu, sekali lagi saya tekankan adalah 1 kali 1 periode, maka yang melaksanakan haji itu dia sudah pernah haji sehingga dia bisa melaksanakan yang lain. Kalau misalnya Ustaz, agar ringan, kita menelpon keluarga kita, ada yang kuliah di Mesir. Nanda, ini kakekmu kemarin meninggal. Boleh enggak kita pergi haji? Ini ada biayanya dari Mesir. Apalagi kalau dari Madinah kan tinggal 500 kilo itu ke Makkah untuk berhaji. Ada biayanya sekian. Boleh dia dihajikan oleh orang yang di sana. Apa artinya? Dengan tulus ikhlas melaksanakan niat ihram miqat itu untuk hajinya si Abdullah yang dilakukan oleh Salman misalnya, menghajikan orang yang meninggal. Mau saya ambil contohkan, yang sudah pernah meninggal tapi berwasiat, dilakukan oleh si Abdullah yang mungkin belajar di Makkah, tidak mengutus dari orang sini. Boleh juga kalau keluarga, tapi boleh dia hajikan sesuai modal biaya yang ditinggal oleh almarhumah atau almarhum misalnya. Ini boleh hanya bagi orang yang sudah haji. Apa artinya? Ayo ambil pesannya Imam Malik tadi. Menutup celah agar tidak ada yang menerima badal haji dari A, dari B, lalu menentukan badal haji itu sekian. Apalagi kalau sampai 2-3 orang, maaf ini saya hanya memahami dari pesan Imam Malik tadi, bahwa tidak boleh terlalu banyak dibadal hajikan, dibawalah proses haji itu sebagai ibadah kepada Allah. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian, kita mengungkapkan hukum-hukum haji dengan segala alternatif atau kemungkinan yang terjadi, itu kita niatnya adalah agar haji itu mabrur dan semua kaum muslimin terutama yang pernah mampu menunaikan ibadah hajinya dengan baik, termasuk bagi kalau yang terpaksa karena udzur syar'i dibadalkan, dilakukan oleh orang lain, boleh keluarganya, boleh juga yang ahli di bidang haji. Tinggal kitanya yang membadalkan orang itu, mengganti orang, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badal haji itu intinya niatnya si Salman, karena yang sudah pernah mendaftar, bukan niatnya bukan namanya maksud saya, yang melaksanakan itu. Sekian dan demikian, terbatas pemirsa sekalian. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang maha tahu apa benarnya menunjukkan hukum haji ini. Allah lah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.